Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Michael Taslim, Sebastian James, saya sendiri Vanessa Inzaghi, kemudian ada Irfando, ada Muhammad Zalfa, dan Kevin Fabian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang final project kami dari mata kuliah e-business for international business dengan company yang kami pilih adalah McDonald's. Next. Oke, jadi sedikit tentang background McDonald's. McDonald's itu didirikan pada tahun 1940 oleh Richard and Maurice McDonald's yang menjadi founder sekaligus nama yang dipakai untuk restoran ini. Kemudian perusahaan ini didirikan dengan memperkenalkan sistem fast food atau cepat saji pada 1948, kemudian terus berinovasi sampai di tahun 1960 McDonald's memulai ekspansi mereka ke pasar global, membuka cabang di berbagai dunia mulai dari Amerika sampai ke berbagai belahan dunia. Yang pembukaan cabang ini melibatkan bisnis kepemilikan dan pengelolaan oleh mitra-mitranya McDonald's. Kemudian perusahaan ini terus-menerus melakukan inovasi pada produknya, kemudian membawa slogan I'm loving it, yang secara tidak langsung slogan ini memberikan kesan simpel, kesan yang cepat, cepat saji, kemudian hingga inovasi tersebut hingga membuat McDonald's menjadi salah satu restoran cepat saji paling besar di dunia. Next. Oke, selanjutnya yaitu McDonald Market Segmentation. Nah, kita udah menganalisis beberapa tipe dari segmentationnya, yaitu placement, demographic, behavioral, dan psychographic. Nah, di sini kita sudah bisa melihat di mana McDonald mentargetkan pasar mereka. Next. Nah, selanjutnya yaitu McDonald Growth with Digitalization, di mana kita melihat perkembangan McDonald dari masa ke masa dengan penggunaan era digitalisasi. Nah, yang pertama itu digitalisasi menu dan pemesanan. Nah, McDonald ini telah berhasil mengadopsi teknologi dalam pemesanan makanan melalui aplikasi seluler dan situs web. Dan juga McDonald juga membuat pemesanan mandiri dan juga menu digital. Jadi mempercepat proses transaksi dan juga meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Next. Lalu selanjutnya itu mobile marketing dan loyalty programs. Nah, McDonald juga ini menggunakan beberapa strategi pemasaran digital ya, termasuk membuat kampanye iklan berbasis lokasi, dan itu juga berfungsi untuk menarik pelanggan tentunya. Dan lalu juga McDonald ini membuat program loyalitas digital seperti penawaran khusus dan juga penghargaan melalui aplikasi yang bisa membantu mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Next. Lalu tentunya menggunakan social media engagement, dan McDonald ini aktif di beberapa platform media sosial, contohnya seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram untuk berinteraksi dengan pelanggan. Dan membuat juga kampanye pemesanan yang kreatif dan konten yang bersifat viral, juga membantu meningkatkan kehadiran merek secara digital. Next. Lalu inovasi teknologi di restoran. Nah, penerapan teknologi dalam restoran ini seperti kios pemesanan otomatis dan juga penggunaan teknologi NVC dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih modern dan juga efisien. Next. Dan yang terakhir, delivery service dan integrasi platform. Kemitraan dengan layanan pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain membuka peluang baru untuk mencapai pelanggan yang tidak dapat mengunjungi restoran secara fisik. Lalu juga integrasi dengan platform pihak ketiga membantu McDonald's memperluas jangkauan digitalnya. Next. Oke, setelah inovasi dan digitalisasi yang sudah dilakukan McDonald's, keluarlah set report-nya. Nah, set report ini menunjukkan hasil dari penjualan atau apa yang sudah dilakukan oleh McDonald's dikumpulkan menjadi satu laporan. Nah, ini datanya kami dapat dari annual report-nya McDonald's langsung. Dan untuk data 2023 kita belum dapat, tapi data yang digunakan itu 2021 untuk menggambarkan bagaimana set report-nya McDonald's. Bisa dilihat dari 2017 sampai 2019, penjualan McDonald's itu cenderung stabil. Kemudian 2020 adanya COVID-19 dan pandemi itu sedikit menurun, kemudian meningkat lagi secara signifikan di 2021. Ini menunjukkan penjualan yang meningkat ini bahwa McDonald's terus bisa berinovasi dengan apa yang sudah dilakukan dan sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari inovasi-inovasi teknologi dan lain-lainnya. Ini membuat menarik minat dari para pembelinya, kemudian mengeluarkan menu-menu baru, menu-menu kolaborasi dengan edisi limited editions, kemudian ini juga digunakan McDonald's untuk mengembangkan terus produk-produk mereka. Next. Oke, selanjutnya ada SEO and website engagement of McDonald's. Nah, ini saya dapatkan dari Semrush Traffic Checker, bisa dicek sendiri. Nah, pada Desember 2023, website mcdonalds.com itu dikunjungi sebanyak 34,4 juta klik dengan rata-rata kunjungan 5 menit. Kemudian bounce rate-nya itu juga termasuk yang tinggi,
ini menunjukkan bahwa banyak orang yang mau melakukan visit ke McDonald's, walaupun McDonald's itu bukan cenderung ke website informasi, tapi lebih ke website tentang menu dan lain-lainnya. Kemudian page yang divisit juga cenderung banyak, itu sampai 2 page, yang membuktikan banyak orang yang membuka halaman ini. Kemudian bisa juga dilihat ada traffic dari website per country-nya. Jadi ada beberapa negara yang termasuk banyak membuka website McDonald's. Itu yang paling banyak itu di Amerika sebagai induknya McDonald's, headquarter-nya. Kemudian ada Taiwan, diikuti dengan Jerman dan selanjutnya. Nah, bisa dilihat juga dari laporan ini, website yang terlihat itu banyak diakses dengan mobile. Next. Oke, selanjutnya itu ada beberapa website-website fitur-fitur yang bisa digunakan dari website McDonald's. Nah, website McDonald's menggunakan original traffic yang berarti pengunjungnya datang tanpa tanpa ada link bawaan atau tanpa iklan. Nah, ini menunjukkan bahwa website McDonald's sendiri mempunyai engagement lebih. Kemudian website McDonald's sendiri dikunjungi dengan berbagai keyword seperti McDonald's, McDonald's menu, McDonald's near me, yang artinya website McDonald's ini dikunjungi dengan tujuan untuk mencari menu dan mencari lokasi terdekat dari store McDonald's. Kemudian bisa juga dilihat ada McDonald's dan berbagai kompetitornya. Next. Oke, jadi kita mau masuk ke segi dari acquisition yang dilakukan oleh sama McDonald's. Yang pertama dia ada melakukan online ads, di mana McDonald's ini sendiri melakukan pemasaran melalui online ads yang mereka buat dari YouTube. Nah, jadi hal ini mereka lakukan karena menjangkau audiens yang luas, meningkatkan brand awareness, juga mendorong penjualan dan juga menawarkan pengalaman yang relevan. Jadi kalau kita lihat dari sebelah ini gambarnya, McDonald's tuh menyediakan iklan di mana mengiklankan McNuggets mereka. Hal ini sangat relevan di mana karena kalau orang-orang yang sedang lagi nonton YouTube terus melihat iklan, pasti biasanya tuh pada mau FOMO dan juga mau untuk membeli makanan dari McDonald's itu buat nemenin mereka nyemil sambil nonton. Next. Jadi yang kedua mereka juga melakukan namanya partnership, di mana yang pertama tuh McDonald's melakukan partnership dengan Bluebird, di mana bagi para pengguna Bluebird akan mendapatkan potongan harga sebanyak 15% dan juga buat pengemudi mendapatkan potongan sebanyak 10%. Nah, dari tujuan utamanya itu untuk meningkatkan layanan juga pengalaman dari McDonald's dan juga Bluebird. Lalu ada dari Bank Permata, di mana memberikan diskon 20% bagi nasabah Bank Permata dan juga untuk pembelian McDonald's pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tujuannya itu untuk terutama untuk menunjukkan boost dari sales mereka sendiri. Lalu yang paling unik, yang ketiga adalah dengan Pokemon Go, di mana hal ini menarik karena mereka tuh mau menarik pemain Pokemon Go ke restoran McDonald's dengan cara menambahkan Pokestop dan juga gym di gerai McDonald's. Hal ini tuh mereka lakukan untuk menambahkan keseruan dalam bermain Pokemon Go dan juga traffic penjualan dari McDonald's itu sendiri. Next. Selanjutnya ada conversion, yang ini ada proposition development. Nah, si McDonald's ini dapat melakukan proposition development ini agar dapat meningkatkan brand perception dan juga menarik customer segmen baru. Contohnya seperti melakukan plan-based alternatif dari classic burger, terus melakukan partnership dengan satu organisasi komunitas lokal untuk inisiatif fundraising. Selanjutnya dia juga bisa fokus dengan sustainability dengan implement composable packaging, seperti packaging kentang dan lain-lainnya. Next. Next. Nah, setelah itu dia ada merchandising. Nah, selain dia menjual yang mainan dalam kids meal, dia juga menjual merchandise dalam website khususnya yang menjual hoodie, topi, baju, jam dinding, tote bags, casing handphone, dan lain-lain. Nah, hal ini dilakukan McDonald biar bisa meningkatkan brand loyalty, engagement, brand recall, dan membuat brand experience yang unik bagi customer-nya. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai retention growth dari McD itu sendiri. Jadi salah satu strategi oleh McDonald untuk meningkatkan customer retention mereka adalah dengan melalui omnichannel experience. Jadi McDonald sendiri telah menggunakan layar menu interaktif di restorannya, yang dimana menampilkan menu lengkap McDonald serta informasi tentang promosi dan diskon terbaru. Layar ini juga memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman secara langsung. Selain itu, McDonald juga menawarkan program loyalty yang disebut dengan My McDonald Rewards. Next. Kemudian dari segi customer management-nya, McDonald itu tentunya selalu berkomitmen ya untuk memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Selain itu, McDonald juga menggunakan data pelanggan untuk memberikan customer personalization yang lebih baik ke depannya. Next. Terus di McDonald ini ada beberapa rekomendasi dari kita, yaitu Big Data, di mana McDonald bisa menggunakan machine learning dan Big Data untuk mempelajari pembelian pelanggan atau customer. Terus dia bisa menggunakan Big Data dengan mengimplementasikan model machine learning untuk mengamati permintaan tiap cabang. Jadi untuk supply chain mereka biar lebih stabil karena mengetahui stok-stok persediaan tiap cabang. Terus AI di mana menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokannya, mau itu inventaris, pengelolaan stok, atau sehingga McDonald bisa menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Di mana AI juga bisa mengimplementasikan chatbot AI untuk dalam bentuk animasi untuk memberikan
pelayanan pelanggan yang cepat dan efisien melalui berbagai platform seperti web atau aplikasi seluler McDonald tersebut. Next. Dan yang ketiga rekomendasi kita adalah Metaverse, di mana McDonald bisa menggunakan teknologi seperti Metaverse untuk pengembangan AR, untuk menciptakan pelanggan virtual, di mana pelanggan virtual tersebut bisa memesan produk-produk atau layanan dari McDonald, sehingga ini menjadi pengalaman terbaru untuk pelanggan ya dari McDonald. Terus McDonald juga bisa menggunakan Metaverse untuk pelatihan atau meeting kepada karyawannya untuk menghemat kos-kos dari tempat meeting tersebut. Terus yang terakhir ada rekomendasi kita adalah Internet of Things atau IoT, di mana menerapkan solusi IoT untuk pembentuan pemeliharaan peralatan dan mesin-mesin restoran secara real time dan mengurangi downtime dalam peningkatan efisiensi operasional. Yang terakhir adalah penggunaan sensor untuk mengoptimalkan penggunaan energi, membantu McDonald untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan mengurangi biaya operasionalnya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami dari Project e-Business. Terima kasih.